Baik Bapak Ibu terkasih, selamat datang di ibadah tengah minggu pada hari Rabu malam ini yang kita lakukan secara virtual melalui aplikasi Zoom. Sebelum memulai ibadah malam ini, mari seperti biasa kita mengambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri, hati, pikiran kita untuk beribadah dan datang ke hadirat-Nya yang kudus. Untuk memulai kebaktian pada malam ini, mari kita menyanyi bersama melalui nyanyian pembuka, Menyenangkan-Mu. Seperti biasa, mic kita di-unmute semua ya. Terima kasih. Di-mute semua ya. Terima kasih. Masih di mute, Bu. Mari kita berfotum dan salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara dalam kebaktian tengah minggu pada malam ini. Amin. Mari kita berdoa syukur. Ya Allah Maha Kudus, kami mengucap syukur dan mengaturkan terima kasih karena siapakah kami ini hingga kami layak menghadap Dikau yang kudus. Tapi Engkau telah membuat kami berbahagia karena dosa dan pelanggaran Kau tutupi, Kau tidak menghitungkan kesalahan dan Kau ampuni semua kejahatan kami. Sekarang kami berkumpul secara daring dari kediaman kami masing-masing bersama keluarga kami yang terkasih untuk memuji Dikau yang Maha Kasih. Allah, berkenanlah menjamu kami ya Allah, melalui pemerintahan firman-Mu dan kuatkan kami oleh Roh-Mu supaya setia mengasihi dan taat memberitakan keselamatan yang telah Kau anugerahkan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan pemimpin kami. Terpujilah Allah penembus kami, kini dan sepanjang segala zaman. Amin. Amin. Sebelum kita mendengar firman yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Erik, mari bersama kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat. Ku diubah
Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih, kita boleh bersama-sama kita kumpul, bertemu melalui Zoom. Kita bersama, kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, malam ini kami dengan rendah hati, sungguh kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, karena firman-Mu itulah sumber hidup dan kekuatan kami. Firman-Mu itulah juga yang menuntun di jalan-jalan hidup kami. Sehingga kami tahu membedakan mana yang baik, mana yang benar, dan mana yang kudus di hadapan Tuhan. Karena itu Bapa, sertai kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan biarlah firman yang didengar boleh menjadi sempurna, tidak hanya sekedar bertumbuh dalam hati, tapi juga boleh menjadi nyata dalam hidup kami. Kiranya Tuhan mengurapi kami semua dan juga hamba-Mu yang melayankan firman. Terpujilah Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita akan bersama membaca bagian Alkitab kita dari Lukas pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Lukas pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Ada dua perikop yang kita baca, yaitu dosa dan penderitaan dan perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Begini katanya. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, sangkamu orang-orang Galilea itu, atau orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu. Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah ia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberikan pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah ia. Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya yakin Bapak Ibu tahu benar bahwa ini adalah alat apa? Ya? Tip X. Keren pisan, Bu. Saya tuh kemarin sama Ibu Melani ketawa-ketawa, ini tuh alatnya apa? Lupa. Saudara, kita lupa bahwa ini dulu ketika kita masih main mesin ketik, dulu ketika kita masih pakai mesin ketik, alat ini menjadi penting sekali. Ya, alat ini menjadi sesuatu yang kita gunakan benar. Terutama ketika saya dulu bikin skripsi tahun 87, maka ketik-ketik kalau salah itu ya pakai ini. Ya, pakai Kenko. Nah, saudara, itulah tip X untuk melakukan koreksi. Ya, setiap kita salah ketik atau salah tulis ataupun juga terjadi kesalahan, maka dengan mudah kita tutup pakai tip X ini. Lalu kemudian kita melakukan perbaikan.
Ya, apa yang harus kita tulis lalu kita perbaiki. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita tahu benar bagaimana kita pun juga harus memperbaiki. Kita tahu benar setiap kesalahan harus kita perbaiki, harus kita koreksi. Sebetulnya Bapak Ibu dan saudara-saudara, setiap kita manusia dikaruniai naluri untuk memperbaiki diri. Ya, kita dikaruniai naluri untuk melakukan corrective action atau tindakan untuk melakukan perbaikan. Kenapa, saudara? Karena kita menyadari benar bahwa kita adalah manusia yang selalu melakukan kesalahan. Manusia itu adalah gudangnya kesalahan. Ya, kalau kita lalu menurut atau menguruti kenapa ada terjadi kesalahan, macam-macam kesalahan bisa terjadi karena kita tidak tahu, kesalahan terjadi oleh karena sengaja, kesalahan terjadi oleh karena eksperimen, kesalahan terjadi oleh karena berbagai macam hal dan untuk tujuan-tujuan yang lain. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika orang melakukan kesalahan, orang melakukan dosa, orang melakukan perbuatan yang keliru, maka itu adalah sesuatu hal yang menjadi kenyataan dalam hidup manusia. Nah, tidak bisa kita hindari. Nah, tetapi saudara, orang ini seringkali mengkait-kaitkan musibah, orang seringkali mengkait-kaitan nasib sial, orang selalu mengkaitkan dengan situasi-situasi yang mengecewakan atau situasi-situasi buruk hidup kita, lalu dengan dosa, dengan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Memang benar, saudara, setiap kesalahan menimbulkan masalah. Ya, setiap kesalahan menimbulkan problem. Setiap kesalahan akan selalu menimbulkan berbagai macam situasi atau masalah-masalah baru. Ya, misalnya kalau kita punya motor, coba aja motornya kasih air, jangan kasih bensin. Pasti motornya mogok. Gitu ya. Karena tidak sesuai, nggak benar tuh kalau motor dikasih air mah. Tetapi kalau yang benar kasih apa? Kasih bensin, itu pasti jalan, pasti akan baik. Tapi kalau kita melakukan sesuatu yang nggak benar, pasti adalah hasilnya akan menjadi buruk. Benar, saudara, setiap kesalahan, setiap kekeliruan, lalu kemudian akan menimbulkan masalah buruk atau masalah-masalah situasi yang mengecewakan, atau bahkan setiap kesalahan akan menimbulkan suatu penderitaan dan kesusahan. Itu adalah sebuah kenyataan dalam hidup kita. Karena itu saudara, dalam bagian Alkitab yang kita baca, tetapi tidak selalu bahwa kemudian penderitaan itu adalah bagian dari dosa. Ya, ketika Yesus kemudian dia berdialog dengan muridnya, ketika Yesus lalu kemudian berbicara dan ngobrol tentang orang, ada orang yang membawa kabar bahwa orang-orang di Galilea ini adalah berkaitan dengan pemberontak atau bukan pemberontak, tapi ya namanya pelaku-pelaku yang melawan kaisar. Ya, mereka yang memberontak terhadap kaisar, mereka yang melakukan gerakan politik, lalu oleh Pontius Pilatus, lalu kemudian mereka dihukum, lalu darahnya dicampurkan dengan darah korban, ya korban. Ini memang merupakan nasib yang sangat sial, nasib yang kemudian mengerikan sekali. Memang hukuman di zaman itu, saudara, ya seperti hukuman salib gitu. Orang disalib bukan hanya di Bukit Golgota tempat orang dihukum. Bukit Golgota itu pun juga adalah ada di jalan utama. Jalan utama simpang keluar masuk kota Yerusalem. Jadi kenapa orang disalibkan itu justru di depan jalan utama? Kenapa orang disalibkan itu pun juga bahkan di pinggiran jalan, ya kalau ini jalan, lalu di samping kiri kanannya itu orang disalibkan, yaitu orang dihukum, ya orang dihukum mati, yaitu atau orang yang disulahkan pada tiang gitu, supaya orang teringat dan mengingat orang tidak mau melakukan kesalahan dan orang tidak mau melakukan pemberontakan atau apapun terhadap kaisar. Kenapa? Nanti hukumnya adalah hukuman mati. Dan hukuman matinya itu adalah hukuman salib. Hukuman yang sangat menyakitkan dan hukuman yang kemudian membuat orang pun juga jadi takut untuk melakukan kesalahan.
Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka melalui firman Tuhan ini kita belajar. Ya, ketika ada orang membawa berita dari Galilea bahwa kemudian ada orang-orang di Galilea yang kemudian dihukum mati, lalu darahnya oleh Pilatus dicampurkan dengan darah korban yang mereka persembahkan. Bagi orang-orang Yahudi ini adalah sebuah kematian yang sangat hina. Ya, sebuah kematian yang sangat hina. Sebuah kematian yang kemudian sungguh-sungguh sangat dihinakan. Dan bahkan saudara, kata Tuhan Yesus, apakah ini orang-orang ini adalah berdosa? Apakah orang-orang Galilea ini pun juga punya dosa yang begitu besar sehingga dia matinya seperti itu? Lalu Tuhan Yesus katakan tidak. Tidak. Ya, persoalan dosa, persoalan salah, orang melakukan kesalahan dan dosa. Tapi yang paling utama bagi Tuhan Yesus adalah bagaimana orang kemudian bertobat, melakukan korektif. Orang salah biasa. Tapi yang paling utama adalah orang melakukan korektif. Ya, tindakan memperbaiki diri. Nah, lalu kemudian ada orang lain lagi ketika Tuhan Yesus mengatakan, ya, perumpamaan, apakah ada 18 orang mati yang tertimpa gedung atau tertimpa bangunan, ya, tertimpa menara dekat Siloam. Apakah orang yang sial itu pun juga adalah oleh karena orang berdosa? Apakah dosanya orang yang sial mati oleh karena ketimpa menara ini adalah lebih besar dosanya daripada yang lain? Tuhan Yesus katakan tidak. Itu ya, artinya musibah boleh terjadi kepada siapa saja dan siapa saja pun juga bisa ditimpa musibah. Tetapi masalahnya bukan soal musibahnya. Tetapi bagaimana orang melakukan korektif. Bagaimana orang pun juga kemudian melakukan satu tindakan untuk memperbaiki diri kita. Nah, karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bagian yang kedua yaitu dari ayat yang ke-6 sampai dengan ayat ke-9, Tuhan Yesus melakukan perumpamaan. Ada satu pohon ara yang tumbuh di kebun anggur, tetapi ketika dicari memang tidak berbuah. Lalu Tuhan katakan, kalau begitu pohon ara ini tidak berbuah dan aku tidak menemukan buah, percuma. Tebang aja. Untuk apa dia ada di situ? Tebang aja, nggak ada gunanya. Tetapi saudara, lalu kemudian petani itu di situ mengatakan, Tuhan biar aja dia tumbuh, 1 tahun lagi kita lihat. Artinya saudara, ini kita hidup manusia ini sama seperti pohon ara. Kita selalu diberi kesempatan untuk hidup. Kita selalu hidup itu adalah kesempatan. Kan ada lagunya. Hidup ini adalah kesempatan. Nah, ya, artinya kesempatan ini adalah sebuah waktu yang cukup panjang diberikan kepada kita. Ya, kita istilahnya saudara, kalau kita belajar, kita melakukan kesalahan, kita hidup juga melakukan kesalahan, kita hidup pun juga lalu kemudian selalu ada kelirunya. Lalu kata Tuhan, harusnya kita dihukum, udah nggak usah lah. Gitu. Tuhan itu maha baik, Tuhan itu bukan Tuhan yang menghukum. Kita punya Tuhan bukan yang Tuhan yang menghukum atau Tuhan yang suka mengancam orang, enggak. Kita punya Tuhan yang begitu baik, dengan penuh kasih dia memberikan selalu kesempatan kepada kita untuk kita melakukan korektif. Ya, kita memperbaiki diri kita. Kita mencoba, kita melakukan recovery, ya, untuk kita melakukan sesuatu hidup, mengkoreksi sesuatu yang kehidupan yang lebih baik. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan kita pada saat ini seringkali kesalahan-kesalahan yang kita lakukan memang menimbulkan penderitaan ataupun juga bahkan kesusahan-kesusahan. Ya kan? Dan mungkin kalau kita pun juga mau mengingat kehidupan kita, perjalanan hidup kita, mungkin ada banyak hal yang kita sesali. Ya, ada banyak hal yang kita sesali bahwa kehidupan kita ini ternyata, aduh, kenapa kita dulu nggak begini ya? Kenapa kita dulu nggak begitu ya? Kenapa kita pun juga dulu nggak begini ya?
Mungkin ada banyak hal yang kemudian kita pun juga teringat kepada masa lalu kita yang membuat hidup kita pun juga lalu ada sebagaimana kita ada sekarang. Yang kedua, saudara, kita bisa saja mengalami situasi hidup yang membuat kita pun juga tidak nyaman oleh karena ada banyak kesalahan-kesalahan yang kita buat. Ya, kekeliruan-kekeliruan yang kita buat yang membuat kita pun juga, ya Tuhanku, ternyata hidupku ini penuh sekali dengan kekurangan dan hidup kita penuh sekali dengan kesalahan. Lalu saat ini kata Tuhan, oh ya sudahlah. Yo wes lah. Gitu ya, kalau orang Jawa kalau sudah ngomong yo wes lah, ya udah. Lupakan sudah, tinggalkan yang masa lalu itu sudahlah. Tetapi yang paling utama pada saat ini adalah bagaimana kita pun juga melakukan korektif. Bagaimana kita pun juga melakukan pertobatan. Bagaimana kita pun juga melakukan sesuatu membuat kehidupan kita menjadi lebih baik. Kita tidak lagi mengulangi kesalahan-kesalahan yang lalu, dan kita pun juga melakukan satu sikap perbuatan hidup yang lebih baik di saat ini. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan ini juga kita belajar bagaimana hidup kita, apakah kita akan berubah, apakah hidup kita akan diubahkan. Bapak Ibu harus yakin benar. Di satu pihak kita ingin Tuhan mengubah dan diubahkan oleh Tuhan. Tetapi di pihak lain, saudara, kitalah hidup yang berwenang untuk membangun dan mengubah kehidupan kita sendiri. Hidup kita ini mau seperti apa? Kita yang menjalani. Kita mau seperti apa hidup kita menjadi lebih baik? Ya buatlah hidup kita menjadi lebih baik. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jadi saya teringat kepada cerita tentang Shaolin. Shaolin ini adalah pendekar Cina. Mereka dari perguruan Shaolin itu sekolah Buddha, perguruan Buddha. Ya, orang-orang Buddha di Cina dulu tidak hanya mereka belajar agama, tapi mereka juga belajar silat, ya, atau belajar kungfu. Untuk membela dirinya, bukan hanya untuk membela dirinya, tapi juga untuk mengolah tubuhnya sehingga tubuhnya menjadi sehat. Nah, saudara, di antara itu ada satu orang murid yang agak nakal. Ya, murid ini nakal dan murid ini bandel dan murid ini selalu dihukum. Ya, karena kebandelannya itu dia selalu dihukum. Ya, karena kebandelannya itu, karena kenakalannya itu dia pun juga selalu mendapat hukuman. Itu. Lalu kemudian seorang suku atau seorang guru itu dia mengatakan kepada murid itu, kamu terlalu sering untuk dihukum. Kamu terlalu sering juga untuk kamu pun juga karena kamu bandel. Sekarang siapa yang bisa menjadikan dirimu menjadi seorang Shaolin? Tidak ada orang siapapun juga yang bisa menjadikan dirimu menjadi seorang Shaolin selain dari dirimu sendiri. Artinya saudara, melalui pengalaman ini dan melalui firman Tuhan kita belajar soal pertobatan, soal mengubah hidup kita menjadi lebih baik, soal membuat kita pun juga melakukan korektif terhadap kehidupan kita. Korektif itu memperbaiki setiap kesalahan, maka itu adalah menjadi bagian dari diri kita sendiri. Kita yang harus punya kemauan yang kuat. Kita yang harus punya kesungguh-sungguhan. Kita yang harus memperbaiki hidup kita sendiri. Karena itulah Tuhan, melalui firman Tuhan, kita percaya Tuhan Maha Pengampun. Kita percaya Tuhan Maha Baik. Kita percaya Tuhan begitu mengasihi kita. Dan Dia mau supaya kita pun juga berubah dan diubahkan oleh kasih Tuhan. Amin. Ya, terima kasih atas firman-Nya Bapak Pendeta. Sini mengajarkan kita untuk selalu kita merasa beruntung bahwa kita punya Allah yang hebat. Segala perbuatan yang kita lakukan, walaupun itu memang tidak
layak kita lakukan, tapi Tuhan selalu memberikan pengampunan. Nah, sebagai rasa syukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, mari bersama kita akan memberikan persembahan baginya dengan dilandasi dari firman-Nya dalam 1 Tawarik 29 ayat 17a yang demikian firman-Nya. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Bapak Ibu yang terkasih dapat memberikan persembahan melalui transfer yang tertera di layar, nomor rekening yang tertera di layar, ataupun pada saat kebaktian minggu bisa dapat disampaikan di amplop khusus untuk kebaktian tatap muka. Mari bersama kita akan menyanyikan sebagai respon dari persembahan yang kita lakukan nanti dari Kidung Jemaat 393 bait yang pertama, Tuhan betapa banyaknya. Untuk doa persembahan sekaligus doa syafaat, Pak. Baik. Ada pokok doa Bapak Ibu secara khusus kita bawakan dalam doa. Ujian anak-anak, Pak. Oke, ujian anak-anak. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, sungguh Engkau adalah Allah yang begitu baik. Allah yang mengampuni kami dan mengasihi kami. Engkau juga adalah Allah yang menjadi gembala agung yang menuntun kami di jalan-jalan hidup kami. Karena itu kami sungguh percaya bahwa Engkau adalah Allah yang bukan Allah yang suka menghukum, Allah yang suka mengancam, atau bahkan Allah yang suka menyakiti. Tetapi kami percaya adalah Allah yang mengajak selalu kami untuk hidup baik, mengubah kehidupan kami, mengasihi kami, dan dengan kasih itu kami boleh melakukan segala yang baik. Tuhan yang menjadi penolong, Tuhan yang menjadi sumber kekuatan, Tuhan yang menjadi sumber pengharapan, Tuhan tahu benar apa yang kami gumuli. Dan di dalam setiap waktu kami melakukan kesalahan, dalam setiap waktu kami pun juga keliru. Tapi kami percaya benar bahwa cinta Tuhan yang selalu memberikan kami pengampunan dan pemaaf, sehingga kami pun juga boleh hidup di dalam sukacita kami. Tuhan, kalaupun juga di saat ini kami datang dengan persembahan, maka kami yakin bahwa persembahan ini pun juga boleh dengan sungguh diberkati oleh Tuhan, sehingga memberi manfaat bagi kehidupan dan pelayanan gereja Tuhan di GKP Cakung. Dan di saat ini pun juga kami datang dengan segala pergumulan-pergumulan. Tuhan jugalah yang melawat keluarga kami. Tuhan jugalah yang melawat kehidupan pribadi kami. Tuhan jugalah yang melawat setiap apa yang kami gumuli. Kami punya Allah yang mengerti dan kami punya Allah yang tahu benar apa yang kami gumuli. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, kami juga punya Allah yang selalu hadir dalam setiap langkah-langkah hidup kami. Kami tidak pernah dibiarkannya berjalan sendiri. Tapi dengan sungguh kami percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Karena itulah Tuhan, sungguh kami mau berdoa ketika
saudara-saudara kami, mereka harus bergumul dengan sakit dan penyakit mereka. Kami berdoa bagi Bapak Silitonga yang bergumul dengan sakitnya, dan juga Bapak Subono dengan Ibu. Kiranya Tuhan yang menjadi penolong yang boleh menyertai mereka di dalam setiap keadaan. Tuhan juga menyertai orang tua kami, Oma Sagedi. Tuhan jugalah yang memberkati Bapak Bilher di dalam segala keberadaan dan jamahan kasih Tuhan yang boleh memulihkan keadaan mereka. Karena itulah Tuhan yang menjadi penolong, Tuhan yang menjadi sumber hidup, Tuhan yang menjadi sumber kekuatan. Tuhan jugalah yang menyertai pribadi lepas pribadi. Dan bahkan di saat ini ketika anak-anak kami menghadapi ulangan atau menghadapi pekan ujian, kiranya Tuhan yang menjadi penolong, yang memberkati kami selalu di tengah-tengah setiap situasi hidup. Dan biarlah Tuhan, pertolongan Tuhan itu yang kami harapkan. Dan kami yakin dan percaya tangan Tuhan boleh selalu ada beserta dengan anak-anak kami. Terutama Tuhan juga yang akan mengantar anak-anak kami untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi jenjangnya. Kiranya Tuhan juga yang menolong agar anak-anak kami boleh mengalami pendidikan universitas ataupun juga bahkan perguruan tinggi dengan baik. Karena itu Bapa, hanya ke dalam tangan-Mu, hanya untuk kuasa-Mu dan kemuliaan-Mu, sungguh kami mau menyerahkan hidup kami saat ini dan masa depan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu terkasih, kita akan mengakhiri kebaktian kita pada malam hari ini. Sebelum kita memberikan berkat yang akan disampaikan oleh Pendeta Erik, kita akan menyanyikan nyanyian penutup dari Kidung Jemaat 427, Kusuka menuturkan. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara, saat kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai Bapak Ibu semuanya. Oke, foto dulu. Kita foto dulu seperti biasa, layarnya tolong dibuka.